Luar biasa. Allahu Akbar. Lagi belum kompak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih ada yang diam. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Akbar. Harus sama. Sekarang kita mulai ya. Siap? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibu mau cek sound dulu. Cek soundnya apa? Selamat 2024. Hebat, kompak. Sekarang kita akan mulai materi ya. Materinya apa? Ada yang tahu? Tentang keutamaan puasa. Pemateri hari ini siapa? Nah, sebelum kita panggil pepatah, Ibu mau cek sound dulu. Siap? Boleh cek soundnya? Nah, sebelum pepatah masuk, kalian harus sambut pepatahnya begini. Gimana? Selamat datang pepatah, selamat Datang kemana, selamat datang kami ucapkan. Datang datang, datang datang, selamat datang kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama. Bersama. Gitu ya? Siap? Kita Siap. mulai dari awal. 1, 2, 3. Selamat datang semua, selamat datang datang, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kami, selamat datang kami ucapkan. Sekarang kita mulai. Kita panggil pepatah bersama-sama. Pemateri kita yaitu Pepatah. siapa namanya? Ansori Abdul Fatah. Ya, Abdul Fatah Al-Ansari. Silakan pepatah masuk ke ruangan. Masuk. Ayo, datang. Selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Ya, terima kasih. Sekarang kita dengarkan materi dari pepatah bersama-sama ya. Ibu harap semuanya kalian harus mendengarkan silent di mulutnya. Oke, siap?
Islam kepada kita semuanya, nikmat-nikmat yang banyak yang telah kita rasakan dan nikmat manakah yang kau dustakan. Nah, alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Moderator sekaligus pimpinan kita semuanya, yaitu Ibu Kepala yang Bapak hormati, Dewan Guru juga, Bapak Guru sekaligus anak-anak semuanya yang Bapak hormati. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, pemimpin kita semuanya, idola kita semuanya. Tidak ada bandingan, tidak ada manusia yang paling mulia, tidak ada tandingannya di seluruh nabi-nabi, rasul-rasul yang ada di muka bumi, antara lain kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat salam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin atau tabiin, sampai kepada kita sebagai selaku umatnya yang terus sampai hari akhir, hari menuntut atau hari kematian, terus cinta kita tidak lepas kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tema hari ini yaitu keutamaan puasa. Bawa buku semuanya? Baik, bisa dicatat untuk bekal di rumah. Yang pertama, satu hadis dari Nabi, diceritakan dari Nabi satu hadis ini, yaitu menerangkan di mana barang siapa, yuk bisa dilihat, barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan suci Ramadan, gufirallahu, maka pasti orang tersebut akan dihapus apa? Man soma yawman min Ramadan gufirallahu taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara fa idza tama Ramadan la yuqtabu alaihi dhanbun ilal hauli akharifa in mata qabla Ramadan akhraja yaumal qiyamati wa laysa alaihi dhanbun. Di sini satu hadis menceritakan barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan suci Ramadan, maka pasti Allah akan menghapus dosa orang tersebut yang berpuasa satu hari. Taqaddama min dhanbihi, di situ walaupun dosa-dosanya yang sudah berlalu, wa ma ta'akhkhara, dan sudah masa lampau, berarti yang lebih terdahulu tahun kemarinnya lagi itu sudah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu. Bayangkan kalian, kalau kalian puasa bulan suci Ramadan berapa hari? 30. Berarti 30 kali kalian berpuasa. Satu hari kalian berpuasa itu adalah pahalanya itu dihapus dosa oleh Allah 1 tahun ke belakang, dan seterusnya masa lampau kalian dihapus. Itu puasa cuma 1 hari. Bayangkan coba kalian kalau puasa tidak bolong-bolong sepanjang Ramadan 30 hari. Indah tidak? Indah tidak? Indah. Nah, untuk tadi itu, fa in mata qabla Ramadan akhraja yaumal qiyamati laisa. Nah, di sini ada. Jadi di mana-mana orang yang meninggal sebelum Ramadan, ada satu orang yang meninggal tapi tidak melaksanakan puasa Ramadan atau tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan, akhraja yaumal qiyamati, pasti datang orang tersebut kemana? Ke hari akhir. Karena untuk apa datang ke hari akhir? Walaisa alaihi, dan tanpa membawa dosa apa, berarti bersih seperti bayi
Nabi waktu lahir ke bumi. Begitu. Bisa dipahami tidak? Bisa. Satu tadi, barang siapa orang yang berpuasa 1 hari di bulan suci Ramadan, maka dosanya yang sudah berlalu dan dosa yang sudah lampau maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang mati sebelum bulan suci Ramadan, maka akan datang ketika hari kiamat serta tidak akan membawa dosa apapun. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Lanjutkan tidak? Lanjutkan. Baik, nomor kedua, hadis yang kedua, keutamaan yang kedua. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lisa'imi farhatani yafrahu bihima. Di sini yang selanjutnya atau yang disebut nomor 2 di sini keutamaannya ada 2 kebahagiaan di dalam puasa. Di mana ada 2 kebahagiaan di dalam puasa ini. Yang pertama diberikan oleh Allah itu satu ketika kita bertemu dengan adzan maghrib. Bahagia tidak? Bahagia tidak? Bahagia. Hello. Hai. Hello. Diabadikan oleh kita. Seperti halnya jalan-jalan ke pasar, membeli hal apapun. Itu sebuah kebahagiaan tidak? Kebahagiaan tidak? Kebahagiaan. Sebab apa? Untuk menunggu berbuka puasa. Yang pertama itu adalah kebahagiaan ketika waktu berbuka puasa. Yang kedua itu adalah kebahagiaan kita bisa bertemu dengan Tuhan kita. Kenapa bisa bertemu? Emang ada wujudnya. Nah, di sini kita tidak pakai logika ya. Kita bisa bertemu dengan Tuhannya itu di garis bawahi kita bisa beribadah lebih meningkat. Seperti halnya setelah beres berbuka puasa kita akan melaksanakan sholat atau sebelum berbuka puasa, sebelum makan atau sebelum isya, sesudah isya kita sering melaksanakan atau disunnah muakkadkan yaitu sholat tarawih. Kalau tarawih itu sepanjangnya sholat, tapi tarawih itu awalnya saja kesananya tarawih. Tidak tarawih begitu. Bisa dipahami tidak? Apa yang nomor kedua itu? Keutamaannya kedua itu? Halo.
dipahami tidak? Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya, coba. Ini dari hadis Nabi juga bahwasanya la khalufu fami su'imi atyabu indallahi mirihil miski. Di sini bahwasanya orang yang berpuasa itu mulutnya bau. Betul tidak? Coba. Kak. Begini semuanya satu. Gitu. Harum tidak? Harum tidak? Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu mulutnya bau, itu kata Nabi. Mulutnya bau. Karena apa? Karena di sini Allah menceritakan, bukan Allah menceritakan, Allah sesungguhnya Allah itu, kata Allah, orang yang berpuasa itu mulutnya bau, tapi menurut Allah orang yang berpuasa mulutnya bau itu halnya seperti minyak kasturi atau minyak misik. Bisa dipahami tidak? Jadi apa? Keutamaan orang yang berpuasa mulutnya bau itu adalah bau minyak kasturi. Coba tulis biar ada bekal. Yang pertama tadi mengulas kembali. Yang pertama tadi apa? Man shoma yauma ramadana. Yang pertama tadi hadis yang pertama, keutamaan yang pertama itu apa? Ayo. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan suci Ramadan, maka dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlalu dan yang sudah lampau. Dan bagaimana orang yang meninggal sebelum Ramadan, maka pasti bakal datang orang tersebut di hari kiamat serta tidak membawa dosa hal apapun. Bisa dipahami? Nomor kedua, hadis yang kedua tadi menceritakan keutamaannya. Keutamaan apa? Yaitu keutamaan dua kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Apa saja kebahagiaannya? Satu, menjelang adzan maghrib. Kedua, bisa bertemu dengan Tuhan, yaitu lebih meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Itu sama saja kita bertemu, berhadapan terus-terusan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga itu apa? Mulutnya bau. Tapi menurut Allah, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu bau mulutnya itu seperti harumnya minyak kasturi yang ada di surga. Bisa dipahami? Lanjutkan atau sudah? Lanjutkan atau sudah? Oh, berarti masih banyak pertanyaan. Baik, satu lagi, satu hadis lagi. Di sini diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naumu shaimi ibadatun, naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibarat ibadah. Tenang, jangan banyak dulu nih. Di sini karena banyak yang salah paham, karena naumun shaimi ibadah itu bukan hanya untuk bulan-bulan yang lain, tapi khusus di bulan suci Ramadan. Ini tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah.
tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, maksudnya begini, tidak misalkan kita kata pepatah juga kalau bulan puasa itu harus tidur sama dengan ibadah, tidak. Tapi misalkan begini, orang yang tidur di bulan suci Ramadan itu ibadah, kata pepatah juga ibadah, berarti kita itu tidur sudah selesai subuh, bangun jam 6 maghrib, itu bukan ibadah, tapi dihukumannya makruh. Kalau ibadah gimana? Kita sudah pulang sekolah, silahkan istirahat dulu. Bangun jam 2 lalu melaksanakan ibadah yang lain seperti mengaji dan lain sebagainya, itu jadi ibadah. Jangan sampai kata pepatah disebutkan ibadah oleh kalian disalahpahamkan bahwasanya setiap bulan Ramadan harus tidur pada pagi dan siang hari, itu boleh, tidak. Tapi tidurnya itu sebentar untuk mengobati rasa lelah. Paham dong? Baik. Naumu shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun. Jadi diamnya orang yang berpuasa itu ibarat orang yang sedang bertasbih. Sedangkan orang yang bertasbih itu membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua baru dah? Wasumtuhu tasbihu. Jadi orang yang berpuasa itu, diamnya orang yang berpuasa itu seperti orang yang bertasbih. Kalian diam, murung diam, itu kamu udah jadi ibadah. Tidurnya di bulan suci Ramadan ibadah, diamnya jadi tasbih, jadi zikir. Enak tidak? Enak. Wa amaluhu mudha'afun du'a'uhu mustajabun. Di sini sedangkan orang yang berpuasa itu pahalanya itu di 2 kali lipatkan. Sedangkan masalah orang yang berdoa di bulan suci Ramadan, maka doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisaban, tanpa penghalang, itu langsung tembus doa orang yang sedang berpuasa. Wadan buhu maghfurun, maka di situ orang tersebut akan dihapus dosa. Bisa dipahami tidak yang terakhir? Jadi apa orang yang sedang tidur? Orang yang tidur di bulan suci Ramadan ibadah. Terus diamnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah bertasbih. Setelah itu apa? Amalan yang dilakukan orang yang sedang berpuasa itu pahalanya di 2 kali lipat. Setelah itu doa orang yang berpuasa itu mustajab bun, itu bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan buhu maghfurun, itu akan dihapus dosanya oleh Allah. Baik, bisa dipahami? Ini dikutip dari karangan kitab Tanbihul Qawl Ta'alif Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Hafidz Jalaluddin bin Abi Bakir As-Suyuti alamat Hakim Imam Syafi'i Nawawi Ta'ala bin Imamin. Itu dikutip dari karangan-karangan Tanbihul Qawl. Hadis Tanbihul Qawl. Bisa dipahami? Sudah atau teruskan?